Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Pagi ini, Inka bangun sedikit terlambat dari biasanya. Alasannya, jangan pernah berpikir karena tugas kuliah. Inka tidur hampir jam 4 subuh karena maraton menonton drama Korea. Inka bukannya tidak mengantuk, hanya saja setiap akhir episode dibuat agar penonton merasa penasaran setengah mati. Dan Inka sangat tidak suka menebak-nebak bagaimana kelanjutan cerita. Walaupun itu artinya Inka harus rela jam tidurnya berkurang. Jam menunjukkan pukul 9 pagi ketika Inka keluar dari kamarnya. Kakinya melangkah menuju dapur dengan mata setengah tertutup, membuka kulkas dan meneguk air putih langsung dari botolnya. Inka mendesah berlebihan merasakan air dingin membasahi tenggorokannya yang kering. Suara laki-laki. Kedua mata Inka melebar kaget. Perlahan meletakkan kembali botol ke tempatnya lalu menutup pintu kulkas pelan-pelan. Telinganya tidak mungkin salah dengar. Tapi, seingatnya saat berjalan ke dapur tidak ada orang lain selain dirinya. Dan perlu diingat, ini kosan putri. Tidak ada laki-laki yang boleh masuk kecuali keluarga penghuni. Tunggu, keluarga penghuni. Mata Inka semakin terbelalak. Ia ragu untuk berbalik dan memastikan tebakannya benar atau salah. Suara tadi bukan Pak Endi, kan? Inka, itu jelas suara Pak Endi. Inka sangat ingin lari dan mengunci diri di dalam kamar. Tapi terlambat. Dosennya itu bahkan sudah memanggil namanya. Inka lalu menunduk memperhatikan pakaian yang ia kenakan. Daster selutut, ini termasuk sopan. Benar, kan? Inka berbalik pelan. Dari tadi, Pak, maaf tadi saya enggak lihat, sambil memamerkan senyum canggung. Pak Endi mengangguk santai. Baru bangun. Inka menarik kursi di sana lalu menjawab, "Iya, Pak." Pak Endi mengangguk lalu kembali menatap layar ponselnya. Hening. Inka mengedarkan pandangannya ke sembarang arah, guna mengurangi rasa gugup karena harus terjebak bersama dosennya. Hera kemana? Biasanya, kan, sudah sibuk memasak di dapur. Hera mana, Pak? Tanya Inka pada akhirnya. Ia tidak sanggup berdiam diri di sini. Sebenarnya Inka tidak berharap Pak Endi akan menatapnya ketika menjawab pertanyaannya. Bahkan lebih dari itu, Pak Endi meletakkan ponselnya dan menatap Inka lurus-lurus. Belum bangun. Dari tadi saya ketok pintunya, dia enggak keluar-keluar. Saya coba bangunin kalau gitu, Pak, usul Inka. Inka, enggak usah. Inka mematung sebelum berhasil mendorong kursinya. Kenapa, Pak? Hera bisa terlambat loh Pak kalau enggak dibangunin. Pak Endi tersenyum, memerintahkan Inka kembali duduk dengan gerakan tangannya. Sebagai mahasiswa teladan dan baik hati, Inka langsung duduk tanpa membantah. Hera enggak ada kuliah hari ini. Kening Inka mengernyit dalam. Terus kenapa Bapak kesini? Sadar akan pertanyaan yang baru saja keluar, Inka segera membekap mulutnya. Inka menggeleng cepat. Maaf, Pak. Maksud saya enggak gitu. Kayaknya saya diusir nih. Aduh. Enggak, Pak. Balas Inka panik. Maksud saya, kan, biasanya Bapak kesini sekalian bareng Hera ke kampus. Saya enggak ada niat ngusir kok, Pak. Pak Endi mengangguk pelan diikuti gelak tawa.
Perasaan Inka tidak sedang melucu. Kenapa Pak Endi tertawa? Kamu enggak usah minta maaf. Tadi saya cuma bercanda, kata Pak Endi setelah berhasil meredakan tawanya. Sebagai tanggapan, Inka tertawa pelan meski merasa tidak lucu sama sekali. Ngomong-ngomong, saya belum sarapan. Inka mengangkat alisnya, tidak mengerti. Dekat sini ada yang jual bubur, lanjut Pak Endi. Ternyata itu. Inka pikir Pak Endi akan menyuruhnya memasak. Adanya nasi uduk, Pak. Oh, bubur kacang ijo juga ada dekat sini. Saya enggak tahu tempatnya. Bisa tunjukin ke saya? Sekalian kita beli sarapan buat teman kamu sama Hera, titah Pak Endi sembari bangkit dari duduknya. Oh, itu, Bapak nanti tinggal belok kiri lagi terus. Kamu ikut saya aja. Hah, saya? Inka menunjuk dirinya sendiri. Saya tunggu di luar. Pak, Inka tidak sempat menyelesaikan kalimatnya. Pak Endi sudah melangkah menjauh. Kapan Inka bilang iya? Hampir semua penjual yang menyediakan sarapan di dekat kosan Inka telah ludes. Mulai dari bubur ayam, nasi uduk dan bubur kacang ijo. Akhirnya atas rekomendasi Pak Endi, mereka berkendara agak jauh dari kosan. Katanya, ada lontong sayur enak yang letaknya tak jauh dari rumahnya. Mau tidak mau Inka harus ikut. Kayaknya masih ada, gumam Pak Endi sebelum turun dari mobil. Inka berdiri di sebelah Pak Endi sambil mengedarkan pandangan. Takut jika ada mahasiswa kampus yang memergokinya mencari sarapan bersama dosen. Lontong sayurnya 4, Pak. Masih ada. 3 aja, Pak. Saya enggak usah. Pak Endi menoleh. Kenapa? Enggak suka lontong sayur. Inka menggeleng cepat. Saya enggak lapar kok, Pak. Nanti sekalian makan siang aja. Jadinya berapa, Mas? Tanya si penjual lontong sayur. 4, Pak. Jawaban Pak Endi membuat Inka melongo. Baru saja Inka ingin melayangkan protes, Pak Endi lebih dulu menyela. Kamu bisa makan ini nanti siang, kata Pak Endi. Inka kehabisan kata-kata. Hati-hati Mas. Makasih traktirannya, Pak. Teriak Wulan begitu mobil Pak Endi meninggalkan halaman depan kosan. Dan setelah itu, Wulan berbalik cepat dan menatap Inka dengan mata berapi-api. Wulan mencengkeram kedua bahu Inka. Beb, kok lo enggak cerita Pak Endi itu kakaknya Hera? Inka menghela napas lalu melirik Hera yang justru sibuk menahan tawa. Ya, terus lo mau apa kalau tahu? Tahu fakta ini saja Wulan hebohnya mengalahkan ibu-ibu yang bergosip. Bagaimana seandainya Wulan tahu ia sempat pergi bersama Pak dosen? Untung saja Hera maupun Wulan belum bangun ketika ia dan Pak Endi kembali ke kosan. Tahu gitu kan, gue bakal bangun lebih pagi biar lihat muka ganteng Pak Endi lebih lama, jawab Wulan melipat kedua tangannya di depan dada. Centil banget sih, gumam Inka tak jelas. Gue denger Beb, bagus lah kalau lo denger. Wulan mencibir ke arah Inka lalu berganti menatap Hera. Pak Endi udah punya pacar. Belum sih Kak, tapi sekarang Mas Endi lagi naksir sama cewek. Yang pasti bukan Wulan orangnya, ejek Inka. Wulan menulikan telinganya. Siapa ceweknya? Hehi, rahasia dong, Kak. Mas Endi bisa ngamuk kalau aku bocor ke kalian. Wulan mendesah kecewa. Ingat pacar, mending lo fokus sama pacar lo aja. Gue bakal bersyukur banget kalau bisa dapetin Pak Endi. Udah ganteng, pintar, mapan, sayang keluarga,
baik pula. Apalagi coba yang kurang. Gue enggak bakal berpaling sama cowok lain. Berarti cewek yang ditaksir Mas Andy beruntung dong, Kak. Sahut Hera. Beruntung banget, Dek. Timpal Wulan tak kalah semangat. Kalau ketemu, sungkem gue sama tuh cewek. PVTT. Serius, Kak? Tanya Hera seakan tak percaya. Inka yang mendengar percakapan mereka hanya geleng-geleng kepala. Serius, janji loh, Kak. Aku sama Kak Inka saksinya. Kenapa perempuan yang ditaksir Pak Andy harus menjadi topik pembicaraan di pagi hari menjelang siang begini? Di depan pintu pula. Bukankah itu hal wajar bagi seorang Pak Andy yang memang sudah terbilang matang? Kedua teman sekosnya ini aneh. Tolong kamu bawa buku ini ke ruangan saya. Semuanya, Bu. Ini hari apa? Rabu. Pantas saja. Hal sial selalu terjadi di hari Rabu. Inka menyesal menolak ajakan Wulan ke kantin dan malah berpapasan dengan Bu Nia. Memintanya membawa 5 buku tebal yang dilihat sekilas pun Inka tahu bagaimana beratnya. Inka memandang pergelangan tangannya. Mudah-mudahan saja tangan kecilnya ini tidak patah. Iya semuanya. Tolong, iya, iya, Bu. Tidak ada jawaban lain selain iya. Tidak mungkin bagi Inka yang seorang mahasiswa menolak permintaan dosennya. Dan Bu Nia malah lebih dulu melenggang keluar dari ruang kelas meninggalkan Inka. Oke. Mari kita coba. Inka mengangkat 5 buku sekaligus dan benar saja, tangannya serasa hampir patah. Inka harus melangkah cepat, kalau tidak tangannya bisa semakin sakit. Inka menuruni anak tangga dengan sangat hati-hati. Inka takut salah langkah dan bukan hanya bukunya yang jatuh tapi juga ia ikut menggelinding ke bawah. Tiba-tiba tangan besar terulur meraih 3 buku di tangannya. Tanpa diperintah, kakinya berhenti dan segera menoleh. Saya bantuin. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Inka terdiam memandang Pak Andy yang menjulang di sampingnya. Oh, iya Pak, makasih, ujar Inka akhirnya. Mau pulang? Inka menoleh sekilas. Belum, Pak, saya masih ada kelas. Sekarang, kalau kamu mau masuk kelas, biar saya yang bawa. Jangan, Pak. Inka menarik tubuhnya menjauh sebelum Pak Andy berhasil meraih sisa buku di tangannya. Maksud saya, kelasnya bukan sekarang. Jadi, Bapak enggak usah bawa semua. Sayanya enggak enak. Di luar dugaan, Pak Andy tidak bisa menahan senyumnya. Entah kenapa, Inka mendadak gugup. Hanya sedikit. Untung saja ponsel dalam tote bag-nya bergetar, pikirannya langsung teralihkan. Pak Andy yang begitu peka mengambil sisa buku di tangan Inka. Makasih, Pak, kata Inka lalu merogoh tote bag-nya. Halo, Lan. Beb, lo di mana? Inka melirik Pak Andy sekilas. Di lantai 1. Kenapa? Lo enggak lihat grup kelas? Enggak. Aduh Beb, ke kelas sekarang. Pak Sandi jadi masuk. Dia sekarang lagi jalan ke sini. Kok tiba-tiba sih? Enggak tahu juga. Cepetan ke kelas sekarang. Astaga. Oke, gue ke kelas sekarang. Inka memasukkan ponselnya kembali dan menatap Pak Andy penuh rasa bersalah. Belum 5 menit Inka menolak, sekarang ia berniat meminta bantuan. Pak, iya enggak apa-apa, biar saya aja. Bener enggak apa-apa, Pak. Pak Andy mengangguk. Makasih sekali lagi, Pak. Saya permisi. Inka memutar arah, menaiki tangga. Baru beberapa langkah, Inka berbalik.
Ia melupakan sesuatu. Hampir lupa, Pak. Itu diantar ke ruangannya Bu Nia. Setelah mata kuliah Pak Sandi selesai, Inka kembali teringat Pak Endi. Kalau bukan karena bantuannya, pasti Inka terlambat. Rasa terima kasih saja tidak akan cukup. Beb, pulang yuk, ajak Wulan mengamit lengan Inka. Inka mengernyit melirik tingkah Wulan. Enggak jalan sama cowok lo. Wulan menggeleng. Mau rebahan aja di kamar. Paling lo berantem lagi, kata Inka sambil melangkah. Tapi kan Beb, gue juga emang pengen tidur. Capek tahu. Iya, sahut Inka menolak melanjutkan perdebatan. Ngomong-ngomong, udah seminggu Pak Endi enggak ke kosan. Terus, kangen lihat muka gantengnya. Lumayan juga, ada yang traktir kita sarapan Beb, kata Wulan terkekeh pelan. Iya sih, balas Inka ikut tertawa. Beberapa hari ini, keuangan Inka aman tapi perutnya kenyang. Pak Endi lumayan sering mengirim makanan di malam hari, belum lagi kalau jadwal kakak beradik itu sama di pagi hari. Beb, HP lo getar. Wulan melepas lilitan tangannya dan sedikit menjauh. 2 pesan WhatsApp dan 1 panggilan tidak terjawab. Dari Pak Endi. Iya, Inka memang punya kontak Pak Endi. Mungkin seminggu yang lalu, Pak Endi memintanya sendiri. Katanya, Pak Endi butuh kontak teman kos adiknya yang bisa dihubungi kalau Hera tidak ada kabar. Pak Endi, maaf saya hubungi kamu tiba-tiba. Saya mau minta bantuan. Hari ini Hera ulang tahun. Bisa bantu saya cari kado buat Hera? Sekalian bayar bantuan saya tadi. Inka tidak percaya dengan apa yang ia baca. Inka membaca ulang pesan dosennya itu. Pak Endi tidak salah kirim, kan? Siapa Beb? Hah? Inka menggaruk kepalanya yang tak gatal. Lan, gue lupa ada janji sama temen. Lo pulang sendiri enggak apa-apa, kan? Tunggu, kenapa Inka harus berbohong? Teman SMA. Inka mengangguk cepat. Iya, teman SMA. Ya udah, no problem. Gue duluan kalau gitu. Dah, pamit Wulan tanpa menaruh curiga sama sekali. Sepeninggal Wulan, Inka lalu membalas pesan Pak Endi. Inka, boleh, Pak. Untung saja parkiran lumayan sepi saat Inka masuk ke mobil Pak Endi. Inka takut ada mahasiswa yang hafal mobil Pak Endi dan melihatnya. Bisa-bisa gosip yang tidak diinginkan merebak di kampus. Inka tidak mau itu terjadi, ia ingin tenang sampai lulus nanti. Skandal-skandal murahan adalah sesuatu yang sangat Inka hindari. Tahun kemarin saya beliin Hera baju. Makanya kali ini saya bingung mau beliin apa lagi. Pak Endi membuka obrolan di tengah kemacetan. Make up aja, Pak. Atau skincare. Kalau saya lihat-lihat Hera lumayan suka make up, jawab Inka antusias. Seperti perempuan lain, Inka juga suka. Ia bahkan sering menonton tutorial makeup di YouTube. Tapi, untuk memiliki koleksi make up layaknya selebgram, Inka belum mampu. Ada banyak hal yang lebih penting ketimbang mengikuti keinginannya. Make up, ya, iya, Pak. Sekarang bukan lagi zamannya kasih bunga, coklat atau boneka ke cewek. Itu yang dipikir semua cewek atau cuma kamu? Tanya Pak Endi menoleh sekilas. Hehi, enggak semua sih, Pak. Tapi ada yang kayak gitu. Kamu juga. Inka mengangguk namun tetap menatap ke depan. Bisa dibilang iya. Kalau gitu, nanti bantuin saya pilih make up untuk Hera. Iya, Pak.
Pak Endi tertawa singkat. Susah banget ya enggak manggil saya, Pak. Inka menggaruk pelipisnya yang tak gatal. Bukannya susah sih, Pak. Tapi aneh aja kalau enggak manggil Pak. Atau muka saya ketuaan, seperti yang dibilang Hera. Enggak, Pak. Inka menoleh. Takut dosennya ini tersinggung. Bukan gitu. Bapak kan dosen saya. Jadi emang seharusnya saya manggil Bapak. Tapi, saya juga kakak teman kos kamu. Tetep enggak bisa, Pak. Inka hampir menyerah meladeni dosennya ini. Seharusnya kamu belajar dari sekarang. Kening Inka berkerut lalu berkedip beberapa kali. Belajar, maksudnya, Pak. Inka melihat ujung bibir Pak Endi terangkat. Kemudian kepala dosennya itu menggeleng pelan. Kamu belajar yang rajin biar lulus tepat waktu. Kalau itu, tanpa dinasihati pun Inka juga akan lulus tepat waktu. Tapi sepertinya, bukan itu maksud perkataan Pak Endi tadi. Pintu kamarnya diketuk 3 kali. Beb, di depan ada Kak Ade. Akhirnya, yang ditunggu-tunggu datang juga. Iya, Inka menyambar jaket di atas tempat tidurnya lalu berjalan ke arah cermin. Kucel. Satu kata itu menggambarkan wajah Inka malam ini dengan sempurna. Inka tidak memakai apapun di mukanya. Bahkan lipstik pun tidak. Tidak apa. Toh, Inka memang hanya numpang tidur di rumah Tante Maya. Sesampainya nanti, ia cuma makan, santai-santai kemudian tidur. Inka keluar dari kamarnya dan langsung disuguhkan pemandangan yang tak biasa. Loh, Pak Endi. Tidak biasanya Pak Endi datang malam-malam begini. Seringnya pagi jika jadwal Pak Endi mengajar dan kuliah Hera bersamaan. Selain sang pemilik nama, Hera dan Wulan pun ikut menoleh menyadari kehadiran Inka. Beb, lo mau nginap di rumahnya Tante Maya? Iya. Inka berbalik sebentar, mengunci kamarnya lalu menghampiri kursi ruang tamu. Ia tidak ikut duduk. Kenapa? Malam ini enggak usah nginap, ya? Bujuk Wulan. Sebelum berhasil bertanya, Wulan segera melanjutkan, Pak Endi ngajak kita ke rumahnya. Inka melarikan matanya pada Pak Endi. Ternyata dosennya itu juga tengah mendongak menatapnya. Inka tersenyum sekilas lalu memutus kontak lebih dulu. Ngapain? Aku rencana mau barbekyuan sama Mas Endi. Sekalian rayain ulang tahunku yang kemarin, jawab Hera. Wulan mengangguk dengan binar mata penuh harap. Kalau untuk merayakan ulang tahun Hera, Inka pasti akan ikut. Tapi, masalahnya di depan sana ada Kak Ade yang menunggu. Inka tidak bisa membatalkan janjinya pada Tante Maya begitu saja. Ia juga tidak enak pada Kak Ade yang sudah jauh-jauh datang menjemputnya. Hera berharap banget kalian berdua bisa ikut. Pak Endi ikut menimpal. Namun yang aneh, Hera malah menyikut lengan kakaknya. Wulan bangkit, memeluk Inka. Ayo, Beb, makan gratis kita. Mau? Ya, Kak. Inka menggeleng pelan. Maaf, ya, kasihan Kak Ade udah ada di depan. Lain kali aja aku ikut. Ih Beb, jahat banget, kata Wulan. Inka mendorong Wulan agar melepasnya dan sedikit menjauh. Gue juga tetap jahat kalau nggak ikut Kak Ade. Ya udah deh, Kak. Tapi janji ya lain kali harus ikut. Iya, kalau gitu aku pergi duluan. Ya, Inka menatap Hera dan Wulan bergantian. Keduanya membalas anggukan pelan, tanda tidak rela. Pak, saya permisi, pamit Inka tanpa menunggu balasan dari Pak Endi. Kedua matanya masih merekat kuat.
Inka belum rela membuka mata dan meninggalkan kasurnya. Tetapi, tetes air yang mengenai wajahnya membuat Inka penasaran. Seingatnya, tidak ada genteng bocor di rumah Tante Maya. Masa iya ini hujan? Dengan sangat terpaksa, Inka menarik kelopak matanya terbuka. Ternyata memang bukan hujan, tetapi ulah Kak Ade yang berdiri di samping tempat tidurnya. Tangannya memegang gayung berbentuk hati dengan warna pink mencolok. Kak, Inka menarik selimut menutupi wajahnya. Kak Ade masih saja mencipratkan air padanya. Bangun, ada tamu tuh di depan. Mata Inka mengintip dari balik selimut. Terus kenapa? Cariin lo. Siapa? Kak Ade mengedikkan bahu. Cowok, pacar lo? Iya. Pacar dari mana? Gue enggak punya pacar, Kak. Kelamaan. Kak Ade menarik tangan Inka, memaksanya duduk. Udah sana keluar. Iya, gue cuci muka dulu, ucap Inka pasrah. Dalam hati Inka terus mencari tahu siapa tamu laki-laki yang mencarinya. Teman kuliah. Bisa jadi beberapa teman laki-laki di kelasnya tahu rumah Tante Maya. Biasanya jika Kak Ade tidak bisa menjemput, Inka terkadang meminta tolong pada salah satu teman laki-lakinya. Yang jadi pertanyaan, ada urusan apa sampai harus mendatanginya ke sini? Inka mengintip dari pintu yang setengah terbuka, laki-laki itu duduk membelakangi Inka. Pak Endi. Inka merutuki tebakan bodohnya. Mana mungkin itu Pak Endi, celana selutut dan kaos hitam polos bukan stylenya. Gaya formal rapi sudah menjadi ciri khas Pak Endi. Inka berdeham pelan. Laki-laki itu menengok dan segera berdiri. Pak Endi. Inka memandang takjub penampilan Pak Endi dari ujung rambut hingga ujung kaki. Benar-benar bukan Pak Endi. Rambutnya yang sering ditata rapi, dibiarkan menutupi dahinya dan lengan yang tidak terbalut kemeja seperti biasa. Inka menoleh ke sembarang arah saat jantungnya berdegup lebih cepat. Baru bangun, Inka hanya mengangguk. Otaknya belum bisa diajak berpikir. Maaf datang pagi-pagi. Ini, ujar Pak Endi mengulurkan paperback. Inka mendongak gugup. Ini apa, Pak? Pak Endi mengusap tengkuknya. Dari Hera. Karena semalam kamu tidak bisa ikut. Bisa-bisanya Hera masih mengingatnya. Inka jadi semakin bersalah tidak bisa ikut semalam. Inka menerima pemberian Pak Endi. Makasih, Pak. Tante kamu mana? Inka menengok ke dalam rumah lalu menjawab, ke pasar kayaknya, Pak. Jadi kamu cuma berdua sama sepupu kamu itu? Iya. Pak Endi berdeham pelan, saya bisa minta minum. Oh, astaga, sampai lupa. Inka menepuk keningnya. Tuan rumah macam apa dirinya? Duduk dulu, Pak. Bapak mau minum apa? Teh kalau boleh. Iya, Pak. Saya masuk dulu. Tidak sampai 10 menit, Inka keluar membawa segelas teh hangat. Ia meletakkannya di meja bundar yang memisahkan 2 kursi di teras rumah. Silakan, Pak. Terima kasih. Inka mengikuti gerakan Pak Endi yang bersiap meneguk tehnya. Padahal itu masih mendidih. Pak. Sebelah tangan Inka berhenti di udara. Itu, masih panas, Pak. Pak Endi menatap teh di tangannya dan Inka secara bergantian. Oh, iya. Inka tersenyum kikuk ketika Pak Endi kembali meletakkan gelasnya. Untuk beberapa saat, mereka berdua sama-sama diam. Sampai akhirnya Inka memberanikan diri memulai obrolan. Saya belum bilang makasih sama kamu. Inka mengurungkan niatnya. Pak Endi lebih dulu memecah hening.
Makasih untuk apa, Pak? Karena bantu saya milih kado untuk Hera. Dia suka kadonya. Syukurlah pilihannya tidak salah. Inka tersenyum lega. Hera bahkan minta saya lebih sering beliin dia makeup dan skincare. Inka terkekeh geli, ada yang ketagihan ternyata. Waktu itu, Inka memang tidak asal pilih. Pernah sekali, Inka masuk ke kamar Hera dan sekilas melihat merek makeup dan skincare yang Hera gunakan. Mata keponya ternyata bisa berguna juga. Wajar, Pak. Itu cara sebagian cewek untuk merawat dan mencintai dirinya. Pak Endi mengangguk samar, menikmati teh yang tampaknya sudah mulai dingin. Inka pikir, Pak Endi akan pamit. Namun, Pak Endi justru lanjut membahas masalah perkuliahan. Topik yang sangat tidak pas untuk memulai hari. Seperti biasa, sejak Hera datang, pagi Inka selalu disambut oleh pemandangan punggung Hera yang tengah sibuk di dapur. Kalau tidak, biasanya makanan sudah tersedia di meja makan. Pernah sekali, Inka meminta agar Hera tidak perlu memasak setiap hari. Tetapi, memang dasarnya Hera rajin atau bebal. Hera tidak mendengarnya. Inka meletakkan paper bag berisi wadah makanan yang telah kosong di atas meja. Hera, makasih, ya. Hera yang sibuk menumpuk pancake di atas piring berbalik. Itu apa, Kak? Inka mengerjap beberapa kali. Harusnya jawaban Hera, sama-sama, Kak, bukan malah balik bertanya. Benar, kan? Ini dari kamu, kan? Belum ada jawaban. Hera justru bergeming dengan kening mengernyit. Aku, mungkin Hera lupa. Iya, Pak Endi bawa ini kemarin ke rumah tante aku. Hera berohria sambil mengangguk-angguk. Ternyata benar, Hera lupa. Oh, itu. Astaga. Hera menepuk jidatnya. Maaf, Kak. Aku mendadak lupa. Inka menggeleng kemudian duduk, menunggu hasil masakan Hera. Kalau boleh tahu, Mas Endi kapan bawain ini? Kalau memang Hera yang meminta Pak Endi, kenapa Hera tidak tahu? Inka merasa ada yang janggal di sini. Pagi, lagi-lagi Hera diam beberapa saat. Baru setelah itu mengangguk pelan. Meski penasaran karena merasa Hera menyembunyikan sesuatu, Inka berusaha untuk tidak bertanya. Itu bukan urusannya. Inka lebih memilih menikmati pancake hasil buatan Hera. Hingga tidak sadar telah menghabiskan beberapa lembar. Enak, kan, Kak? Inka menelan makanan di mulutnya sembari mengacungkan ibu jarinya. Enak, seharusnya kalau kamu pintar masak, ajarin kakak kamu sekalian. Alis Hera bertaut, dianya emang enggak bisa masak, Kak. Susah kalau enggak ada bakat. Inka tersenyum, bisa. Kakak kamu perlu dibiasain aja. Aku dulu juga. Inka memotong pembicaraannya sendiri ketika mendengar suara pintu diketuk. Siapa? Tanya Inka pada Hera. Hera buru-buru meneguk segelas air. Mas Endi, lalu beranjak dari duduknya. Padahal Inka sedang tidak ingin bertemu Pak Endi. Laki-laki itu malah datang lagi. Inka memasukkan sisa pancake di piring ke dalam mulutnya. Jadi, begitu Pak Endi duduk, Inka bisa segera pamit. Pagi, melihat Pak Endi pagi ini, mengingatkan Inka pada penampilan kasual Pak Endi kemarin. Bagaimana rupa bahkan warna pakaian Pak Endi masih tercetak jelas di kepalanya. Jika ada yang tidak mengenal Pak Endi, pasti mereka akan berpikir Pak Endi itu mahasiswa. Inka melempar senyum tipis pada Pak Endi yang baru saja tiba bersama Hera.
Pagi, Pak. Mulutnya masih sibuk mengunyah sambil terus memperhatikan setiap gerakan yang Pak Endi lakukan. Mulai dari memindahkan beberapa pancake ke atas piring, menuangkan madu lalu mencoba satu suapan. Akhirnya, Inka berhasil menelan semuanya. Setelah Inka menandaskan air di gelasnya, Inka bangkit dari duduknya. "Kakak udah selesai?" tanya Hera. Inka melirik Pak Endi yang ternyata juga tengah menatapnya. "Iya, udah kenyang." "Enggak mau nambah?" tanya Pak Endi. "Enggak, Pak. Saya udah makan banyak tadi. Saya juga ada kuliah, Pak. Mau siap-siap." "Oh, gitu." Setelah pamit sekali lagi, Inka benar-benar pergi dari sana. Kalau boleh jujur, Inka sebenarnya tidak ada jadwal kuliah. Ia hanya tidak berlama-lama bersama Pak Endi. "Beb." Inka menghapus jejak air mata di pipinya ketika pintu kamarnya tiba-tiba terbuka lebar. Inka mendengkus tak suka karena gara-gara Wulan, dramanya harus terhenti. "Ih, ketok dulu kenapa sih?" "Beb, lo nangis. Jangan bilang gara-gara drama Korea," tanya Wulan masih berdiri di ambang pintu. "Ya ampun, Beb, please stop nonton drama Korea. Berhenti ngehalu bisa dapetin cowok romantis macam karakter fiksi di drama. Enggak bisa. Ini satu-satunya hiburan gue," tolak Inka menekan tombol pause di laptopnya. "Terserah deh. Mending sekarang lo keluar, di depan ada cowok nyariin lo." "Siapa?" Wulan mengedikkan bahu. "Enggak kenal gue, Beb, tapi tampangnya lumayan sih. Kalau Pak Endi 12, dia 8 lah," jawab Wulan lalu menutup pintu kamar. Inka memakai hoodie dan mengikat asal rambut sebahunya. Siapa teman laki-lakinya yang Wulan tidak kenal? Padahal Inka cuma kenal laki-laki sekelasnya. Saat Inka membuka pintu kos, matanya langsung berhadapan dengan punggung seorang laki-laki. Inka belum mengucap satu kata pun ketika laki-laki itu berbalik. "Tirta." "Inka, apa kabar?" Sudah lama ia tidak mendengar suara laki-laki itu memanggil namanya. Inka seperti ditarik ke masa lalu. "Tahu dari mana aku ngekos di sini?" tanya Inka setenang mungkin walau sebenarnya ia sangat terkejut. "Aku enggak disuruh masuk." Inka menengok lalu kembali menatap Tirta lagi. "Sorry, kita ngomongnya di sini aja. Ini kos putri soalnya." Tirta mengangguk mengerti kemudian duduk lebih dulu. "Kamu apa kabar?" Inka duduk di seberang Tirta. "Baik." "Enggak nanya balik nih." Inka menoleh cepat. "Kamu tahu dari mana alamat kos aku?" Tirta mengangkat kedua tangannya ke atas, tanda menyerah dan menyunggingkan senyum tipis. "Oke, aku enggak bakal nanya lagi. Jadi, kamu ada urusan apa ke sini?" "Mau ketemu kamu," jawab Tirta kemudian menunduk. Inka mengenyit dalam. Setelah berpisah sekian tahun, Inka tidak pernah membayangkan Tirta akan datang tiba-tiba menemuinya. Inka justru berpikir, Tirta telah melupakannya. "Aku udah tahu semuanya," ujar Tirta serius. "Maksud kamu apa? Hal yang bikin kita milih jalan yang salah?" Inka tersenyum miris. "Enggak ada salah sama perpisahan kita. Kenapa kamu enggak pernah cerita? Dulu, aku selalu minta kamu bagi masalah sama aku. Tapi sekarang, aku justru tahu dari orang lain. Dan aku sadar, pilihan kita pisah itu salah," desak Tirta. Inka menggeleng lemah. Tidak ada yang salah dengan perpisahan mereka. Sejak awal mereka berdua tak sama. Inka selalu berusaha memaklumi perbedaan yang ada dalam hubungannya.
Tetapi, Inka salah. Satu waktu, Inka sadar bahwa ia tidak bisa lagi memaklumi dan tak bisa pula meminta Tirta mengerti akan dirinya. Dan saat itulah, Inka menyerah pada hubungannya. Sudah cukup bagi mereka untuk saling menyakiti. Tirta, please. Air mata Inka mendadak jatuh, entah kenapa. Seharusnya sampai sekarang kita masih sama-sama. Inka menggeleng tak setuju. Ini lebih baik, jalan kita enggak sama. Waktu itu, mungkin kita punya jalan yang beda. Tapi, sekarang siapa tahu kita akhirnya ketemu lagi di satu jalan yang sama. Sekali lagi, Inka menggeleng lemah. Kamu pulang aja, aku mau istirahat. Maafin aku. Inka bangkit namun Tirta dengan cepat menahan lengannya. Inka, petik 2. Tirta, aku enggak mau bahas masalah ini. Tirta memandang Inka lama, enggan melepas dan membiarkannya pergi begitu saja. Tak kunjung terbebas, Inka memutar tangannya hati-hati agar Tirta melepasnya. Tanpa mengucap pamit satu sama lain, Inka beranjak. Sebelum hatinya semakin sakit, Inka segera masuk dan membanting pintu. Pilihannya dahulu sudah benar. Tidak ada yang salah dengan perpisahan yang mereka lakukan. Bersambung.